Mas C, saya sudah naruh barang distribusi di mana-mana, tapi kok masih nggak laku-laku juga ya? Pertanyaan saya begini, lainnya laku nggak? Trafficnya bagus nggak? Jika lainnya laku, target pasar serupa atau sudah tepat, kenapa barang Anda nggak laku? Kita kembali lagi nih, bahasanya ke fundamental lebih dahulu nih. Masih ingat buku Buka Langsung Laris? Kalau belum silakan tonton YouTube saya sudah banyak yang membahas tentang Buka Langsung Laris. Ada 7 formula. Riset pasar, riset produk, desain kemasan, merek, distribusi, promosi, konversi. Distribusi dengan promosi. Item nomor 5 atau formula nomor 5 dan formula nomor 6. Distribusi mendekatkan produk ke pelanggan. Promosi menarik konsumen untuk mencari produk Anda. Distribusi yang merata tanpa promosi yang gencar tidak akan tercipta demand. Stoknya akan mati di pasaran atau di tempat distribusi Anda. Promosi yang kenceng tanpa distribusi yang merata, demand-nya tercipta, tapi mau cari barang kemana? Atau ada barrier hambatan untuk mengorder produk-produk Anda. Masalah juga. Artinya bisa menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk. Jadi, distribusi saja tentu saja tidak cukup. Anda harus menciptakan demand-nya, alias Anda harus melakukan promosi, melakukan branding. Bisa jadi mungkin kemasan adalah suatu silent promotion Anda, atau mungkin display rack yang membuat produk Anda menarik untuk dicomot. Pertanyaan berikutnya, apakah kemasan Anda sudah menarik atau belum? Tapi buktinya reseller bisa jualan banyak tuh. Reseller seperti saya sebutkan juga di buku saya Buka Langsung Laris adalah distributor yang merangkap promotor atau D sama dengan P pada saat mendistribusikan juga mempromosikan. Tapi sifatnya linear, one to one atau mungkin bisa one to many di tempat kolamnya dia. Biasanya si reseller ini dikasih diskon besar atau insentif besar supaya dia mau nge-push, mau mempromosikan. Nah, reseller tanpa teritori dan titik distribusi secara geografis ini bisa menghasilkan penjualan besar, hanya saja nanti ujung-ujungnya akan price war di marketplace. Ini sudah terjadi polanya, Anda bisa amati. Sampai terjadi plagiasi, pemalsuan, ataupun oplosan yang tentu saja palsu. Tapi kan ada official store, kan bisa lapor. Anda nggak capek toh, lapor terus. Kecuali nih, yang tepat adalah marketplace khusus official store, ditambah dengan pergudangan untuk memeratakan distribusi, supaya biaya kirimnya nol atau gratis. Hanya saja saat ini saya kok belum melihat official store marketplace yang besar-besar. Kalau yang kecil ada tuh, gadispace.id. Ini khusus official store saja. Kita tidak menerima para reseller-reseller untuk masuk. Nah, masalahnya adalah apakah tugas memasarkan produk itu ada di tempat marketplace? Belum tentu juga, apalagi jika diskonnya kecil. Siapa yang mau mempromosikan? Siapa yang mau bayar ads? Siapa yang mau mempromosikan produk Anda, apalagi jika dia bukan nasional distributor? Jikapun nasional distributor, risiko setelah laris diputus kontrak, capek. Kecuali mungkin Anda adalah produsen memberikan white label atau private label kepada si toko tersebut atau distributor tersebut menggunakan mereknya mereka. Mungkin masih oke. Artinya Anda bukan brand owner dong. Terus harusnya bagaimana? Prinsipal tetap harus melakukan aktivitas branding, promo, endorse, supaya demand tercipta. Distributor tugasnya mendistribusikan di traffic yang bagus dan merata, supaya mudah diakses oleh pelanggan, baik itu offline maupun online. Setelah itu nggak selesai, tempatkan SPG di titik-titik gemuk untuk push penjualan atau konversi. Dan juga untuk setidaknya ngetes produk Anda. Itu yang terbaik. Nah, kemasan yang menarik itu ada di mana? Kemasan yang menarik sering disebut sebagai silent salesman. Artinya apa? Jika dilewati instalasi sesuatu store, kemasan yang menarik yang akan dicomot yang pertama kali. Jika tidak menarik, tidak dicomot. Jika tidak dicomot, tidak dibeli. Jika tidak beli, tidak akan diicipin. Jika tidak diicipin, tidak akan ngerti enak atau tidak enak. Intinya, brand owner lah yang bertanggung jawab terhadap promosi brandnya. Jangan menyalahkan kepada distributor jika
produk Anda tidak laku di pasaran sementara sudah didistribusikan dengan baik. Paham ya? Mudah-mudahan. Jika ada yang mau diskusi, yuk kita diskusi di kolom komentar. Jika yang mau komentar juga boleh. Terima kasih.